Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saat ini saya akan membahas satu hal tentang puasa yang sangat penting, yaitu jangan menyalahgunakan puasa. Jangan menggunakan puasa untuk kemunafikan. Jangan menggunakan puasa untuk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan ada godaan untuk melakukan kepalsuan dalam puasa. Itulah tema kita. Saya harap saudara lebih cermat supaya tidak salah paham tentang tema ini, dan ini menjadi bagian yang penting yang boleh jadi jarang dibahas tentang puasa. Selamat mengikuti. Saudara, penyalahgunaan puasa, puasa yang dilakukan dengan penuh kepalsuan, ada ditulis di dalam Alkitab. Saudara boleh baca di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai dengan 13. 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai 13. Saya bacakan untuk kita. Demikian. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian: maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuki Allah dan raja. Sudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. 1 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai dengan 13. Oke? Kita sudah tahu, tidak usah dibuat tafsiran macam-macam. Kita mengerti dari narasi ini bahwa Isabel, permaisuri Raja Ahab, membuat surat resmi atas nama raja karena dia ingin mengambil kebun anggur di tengah kota yang indah untuk raja tentu. Dan caranya dibeli tidak boleh, diminta apa lagi. Lalu Nabot difitnah bahwa dia mengutuk Allah dan raja, dan semua harus dengan landasan ritual puasa. Semua diumumkan puasa, lalu orang harus kumpul. Kemudian di situ dikatakan Nabot duduk di paling depan dan ada saksi dusta. Dikatakan 2 orang dursila. Dan saksi dusta ini yang mengatakan, Nabot ini telah mengutuk Allah dan raja, dia harus dihukum. Dan kemudian tua-tua sudah disetting itu ya. Kemudian ditangkap Nabot, diseret dia, kemudian dibenturi batu sampai mati. Dan kebun anggurnya nanti dirampas oleh raja. Oke? Puasa bisa menjadi legitimasi untuk kepalsuan. Puasa bisa digunakan untuk tujuan tertentu yang bukan merendahkan diri, bukan membutuhkan Tuhan, bukan pertobatan, tapi puasa untuk ambisi. Puasa untuk ambisi. Puasa kepalsuan. Puasa yang digunakan untuk kepentingan diri. Ya, Isabel sukses, Nabot celaka,
Raja Ahab sukses. Tapi apa benar? Saudara akan lihat pada ayat-ayat berikutnya nanti bahwa Isabel dan Nabot, orang Jawa bilang ngunduh waing pakarti, nanti dia dihukum Allah pada saatnya. Saudara, puasa itu bukan untuk tujuan seperti itu. Puasa bukan untuk fitnah orang. Puasa bukan untuk mencelakakan orang. Jadi saya harap kita janganlah melakukan puasa lalu kita petentang-petenteng, kemudian kita mencelakakan orang lain yang kita anggap ini menista agama dan seterusnya. Saudara, itu ditulis dalam Alkitab untuk menjadi peringatan saya dan saudara, peringatan kita supaya kita tidak menyalahgunakan puasa untuk hal yang seperti itu. Ingat, jangan gunakan puasa untuk kepalsuan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengingatkan, ayo lakukan puasa dengan benar. Matius 6 ya. Lakukan doa, lakukan sedekah dengan benar. Dan akhir itu, lakukan puasa dengan benar. Jangan membuat motivasi puasa untuk diri. Entah itu fitnah orang, entah itu merampas, mencelakakan orang lain, atau mungkin untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Pak, boleh enggak saya puasa kalau ada keluarga yang sakit, lalu menguatkan doa dan memohon kepada Tuhan? Yes. Memohon kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Ya, boleh enggak kalau anak saya supaya dapat pekerjaan, lalu ini ujian dan seterusnya, supaya diberkati Tuhan, kami memohon kepada Tuhan? Yes. Memohon kepada Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Kerendahan hati, fokus pada Allah. Kerendahan hati, fokus pada Allah. Pertobatan dan memohon berkat penyertaan Tuhan. Itu tidak salah. Tapi kalau seperti yang ditulis tadi di kitab tadi ya, 1 Raja-Raja tadi, itu jelas tidak betul. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar lakukan puasa dengan benar dan jangan dengan motivasi yang salah, apalagi dengan puasa lalu kita merasa lebih rohani dari orang lain, kemudian kita mencelakakan orang lain, lalu kita petantang-petenteng dan menyengsarakan orang lain. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan ajaran Kristen dan itu tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman. Lakukan puasa tidak untuk pamer, lakukan puasa dengan kerendahan hati, lakukan puasa fokus pada Tuhan, dan lakukan puasa sebagai wujud ketidakberdayaan, pertobatan, dan memohon tuntunan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati puasamu dan Tuhan akan menyertai. Amin. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus dan berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami memahami puasa dengan benar dan tidak menyalahgunakannya. Tuhan berkatilah kami supaya dengan kerendahan hati, pertobatan, dan memohon kepada Tuhan, itu yang utama, kerendahan hati dan pertobatan, dan bukan untuk kepalsuan. Semoga refleksi hari ini menguatkan kami, dan kami belajar untuk menggunakan puasa, melakukan puasa, menjalani puasa sesuai kehendak Tuhan. Untuk pertobatan, untuk hidup yang lebih baik dalam kehidupan Tuhan dan sesama, dan untuk berserah kepada Allah. Tuhan tolonglah kami, supaya kami tidak ikut-ikutan, menyalahgunakan, dan hidup dalam kepalsuan, berkedok puasa. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin.